Di era digital, anak-anak semakin mudah dalam mengakses berbagai bentuk media fantasi seperti film, serial animasi, komik, dan video game. Salah satu genre yang sangat diminati adalah superhero. Tokoh-tokoh seperti Spider-Man, Iron Man, Batman, dan Captain America seringkali menjadi idola anak-anak karena kekuatan, keberanian, dan sikap heroik yang mereka tampilkan. Namun, ketika anak mulai meniru perilaku superhero, hal ini akan memunculkan pertanyaan penting. Apakah hal ini mencerminkan proses pembentukan karakter yang positif atau justru berisiko bagi perkembangan sosial dan moral mereka? Menurut teori sosialisasi sosial kognitif oleh Albert Bandura pada tahun 1977, anak-anak belajar dengan cara meniru model atau tokoh yang mereka lihat, baik dari lingkungan nyata maupun dari media. Teori ini didukung oleh teori pembentukan karakter dari Liccona pada tahun 1991 yang menekankan pentingnya internalisasi nilai melalui pengalaman dan teladan, termasuk dari tokoh dalam cerita atau media. Selain itu, teori tentang perkembangan fantasi anak juga mendukung studi kasus ini, yang mana fantasi merupakan hal yang berhubungan dengan hayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Dengan kata lain, fantasi adalah sebuah imajinasi. Hal-hal yang muncul dalam fantasi tak hayal adalah hal yang serba indah, serba cakap, dan serba kuat atau ideal. Hanya satu yang menjadi ganjalan, yaitu semua itu tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk anak-anak, fantasi adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Cerita anak-anak yang diceritakan dan permainan yang mereka mainkan akan mempengaruhi spiritual, emosional, dan pertumbuhan mental anak. Dalam bermain, anak mampu mengembangkan pemahaman mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, pengetahuan mereka tentang dunia fisik, serta kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Mereka mengeksplorasi materi dan dunia imajinasi serta hubungan mereka kepada orang lain. Melalui fantasi bermain, anak-anak belajar dan berkembang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Dalam proses tumbuh kembang anak, mereka akan cenderung meniru sosok yang dapat menarik perhatian mereka, terutama dari tontonan yang mereka lihat, terutama jika perilaku itu diberi suatu penghargaan atau dikaitkan dengan kekuatan dan keberhasilan. Menurut teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, anak cenderung meniru perilaku tokoh yang mereka kagumi, terutama ketika tokoh tersebut dianggap sebagai panutan. Hal ini terlihat dalam studi kasus kita, yaitu seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, kita sebut saja D, yang sangat menyukai tokoh Spider-Man. D ini seringkali mengenakan kostum superhero saat bermain dan meniru gerakan tokoh tersebut, seperti melompat dari tempat tinggi dan berpura-pura menyelamatkan dunia. Ia juga menunjukkan sikap ingin melindungi teman yang dianggap lemah. Namun, D ini pernah ditegur oleh guru karena memukul temannya yang ia anggap sebagai penjahat dalam permainan. Ini menunjukkan bahwa D mulai mengaburkan batas antara dunia fiksi dan kenyataan. Menurut Bandura 1977, proses peniruan ini disebut observational learning, yaitu belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, atau dalam kasus ini, tokoh fiksi. Dari sudut pandang ini, perilaku D ini memiliki dua sisi. Dari sisi positif, seperti dijelaskan oleh Piaget dalam teori perkembangan moralnya, anak-anak pada tahap operasional konkret mulai memahami konsep keadilan dan tanggung jawab. D ini meniru nilai-nilai positif seperti keberanian dan keinginan membantu, yang menunjukkan proses pembentukan moral awal dan rasa empati. Namun, dari sisi negatif, menurut Erikson dalam tahapan psikososialnya, anak usia ini masih berada dalam fase industri versus inferiority, di mana mereka berusaha menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata. Tanpa bimbingan, anak seperti D ini bisa mengekspresikan identifikasi itu secara agresif. Ia belum mampu membedakan mana tindakan yang pantas dan mana yang tidak, karena masih terbatas dalam berpikir abstrak. Ada beberapa faktor penyebab mengapa anak seperti D ini bisa meniru perilaku tokoh fiksi seperti Spider-Man. Pertama, menurut Albert Bandura 1977, anak belajar lewat meniru.
Saat anak menonton tanpa bimbingan, mereka bisa meniru apapun yang dilihat, bahkan yang kurang tepat, karena tidak ada orang dewasa yang menjelaskan mana yang baik dan mana yang tidak. Kedua, dari teori Jean Piaget 1952, anak usia 7-11 tahun masih dalam tahap berpikir konkret. Mereka belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi. Jadi, wajar kalau mereka menganggap adegan di film itu bisa dilakukan juga di dunia nyata. Ketiga, ada juga yang disebut identifikasi emosional. Menurut Horton dan Wold, 1956, anak bisa merasa dekat secara emosional dengan tokoh favoritnya. Kalau mereka suka Spider-Man, mereka bukan cuma meniru gayanya, tapi juga tindakannya. Baik yang positif maupun yang tidak disadari bisa membahayakan. Dan yang terakhir, menurut Erik Erikson 1963, anak butuh panutan di dunia nyata untuk membentuk identitasnya. Kalau tidak ada sosok yang bisa diteladani di rumah atau lingkungan sekitar, anak bisa mencari panutan dari media. Padahal, tokoh-tokoh fiksi belum tentu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Nandio Pradekso 2014, anak-anak tidak hanya menonton tayangan superhero sebagai hiburan, tetapi juga menyerap pesan dan perilaku yang ditampilkan di dalamnya. Artinya, saat anak meniru tokoh superhero, mereka sebenarnya sedang belajar dari apa yang mereka lihat, baik itu keberanian, keadilan, maupun semangat menolong. Namun, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif terhadap anak yang menonton tayangan superhero. Menurut Wardani 2018, tanpa pendampingan, anak bisa saja salah menafsirkan pesan-pesan tersebut dan meniru tindakan yang bersifat agresif atau berbahaya, karena belum mampu membedakan mana yang patut ditiru dan mana yang tidak. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Fitriani 2023, peran orang tua dan guru sangat penting dalam membimbing anak saat mengakses media. Dengan bimbingan dan diskusi yang tepat, tayangan media tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter anak yang positif. Sebagai bentuk respon terhadap berbagai dampak yang muncul dari tayangan bertema superhero, beberapa solusi dapat diterapkan untuk membantu anak memaknai tayangan secara positif dan membentuk karakter yang sehat. Adapun beberapa solusi tersebut yaitu yang pertama, pendampingan media oleh orang tua dan guru. Menurut Wardani 2018, pendampingan orang tua dan guru sangat penting saat anak menonton tayangan yang mengandung unsur kekerasan atau aksi. Dengan kehadiran orang dewasa, anak dapat diberikan pemahaman yang benar mengenai konteks cerita dan diarahkan untuk membedakan mana tindakan positif dan mana yang berbahaya. Pendampingan ini juga mencegah anak meniru perilaku negatif. Kemudian yang kedua yaitu diskusi moral setelah menonton. Nandio Pradekso 2014 menunjukkan bahwa diskusi setelah menonton memiliki peran signifikan dalam membantu anak memahami nilai-nilai moral dalam cerita. Melalui diskusi ini, anak tidak hanya terhibur, tetapi juga diajak berpikir kritis mengenai tindakan tokoh dan pesan seperti keberanian, empati, serta keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenalkan tokoh panutan nyata. Dalam hal ini, penting bagi orang tua dan guru untuk memperkenalkan sosok teladan seperti guru, agar anak memiliki contoh nyata perilaku positif yang bisa ditiru. Menurut Septi DKK 2022, peran guru sebagai pendidik mempunyai pengaruh besar bagi anak, menjadi tokoh atau panutan baik dalam perilaku keseharian anak. Guru berperan sebagai teladan di lingkungan sekolah, mengajarkan dan menunjukkan perilaku yang positif kepada anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan alternatif yang konstruktif. Pradekso 2014 juga menekankan perlunya menyediakan kegiatan alternatif yang bersifat positif seperti olahraga, seni, atau aktivitas sosial. Kegiatan ini dapat menjadi sarana anak untuk menyalurkan energi dan imajinasinya secara produktif, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap media fantasi dan memperkuat karakter anak melalui pengalaman langsung.